wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F yang beranggotakan Ganjar Dipatur, Topan Bidiko, dan Muhammad bin Setiawan akan mempresentasikan tentang perencanaan konflik gas pada mesin pemanjat pohon. Pada bab pendahuluan dan belakang, pohon adalah paru-paru dunia yang bisa menghasilkan oksigen dan banyak manfaat bagi makhluk hidup dan keberlangsungan umat manusia. Pohon banyak terdapat pada sekeliling kita. Sebagai contoh, pohon mangga, pohon jati, pohon pisang, dan pohon kelapa, dan lain sebagainya. Ada pohon ada yang tidak bercabang dan tidak berlongga, atau bisa disebut pohon yang berjenis monokotil. Dan ini adalah macam-macam pohon yang berjenis monokotil. Di sini ada pohon palem, pohon kelapa, dan pohon pinang. Pohon-pohon ini dapat berbuah dan oleh petani dimanfaatkan buahnya untuk diolah atau dijual belikan. Petani cukup kesulitan untuk mengambil buah-buahan ini karena pohon ini sangat tinggi dan tidak bercabang. Oleh karena itu, ada alat pemanjat pohon yang banyak dijual di pasaran. Ini adalah alat yang bernama panjat kit, dan yang kedua ini adalah alat yang bernama tree planting. Kelompok kami mengembangkan dan merencanakan mesin pemanjat pohon secara alternatif. Bab 1 pendahuluan. Mesin ini dapat berjalan apabila sebagai input daya diisi bahan bakar berupa bensin dan oli yang kemudian dihidupkan dengan knob starter, dan saat terjadi proses pembakaran sehingga hasil usaha desak piston atau torak mesin sehingga menghasilkan putaran yang nantinya output daya akan diteruskan menuju power sehingga mesin dapat bergerak maju secara vertikal. Secara rinci, cara kerja mesin pemanjat pohon yaitu 1. Saklar on untuk menghidupkan mesin pemanjat pohon, pencuk untuk memancing bahan bakar keluar agar mesin mudah dan bisa dihidupkan, knob starter atau red wheel starter ditarik beberapa kali agar mesin terpancing untuk hidup. Close tube, bahan bakar sudah terpancing. Selanjutnya ignition oil sebagai langkah awal yang nantinya menjadi api yang dipercikan lalu dan disalurkan oleh busi. Pada busi memercikan api dan terjadi proses pembakaran pada ruang bakar. Lalu piston yang melakukan langkah kerja yaitu hisap dari TNA menuju TNG. Saat udara masuk, lalu piston naik dari TNG menuju TNA. Udara dikompresi dan bercampur dengan udara dan bahan bakar sehingga terjadi ledakan pada ruang bakar. Momen tersebut nantinya dimanfaatkan untuk melakukan putaran yang berhubungan dengan crankshaft. Crankshaft yang menerima usaha dari hasil pembakaran berupa putaran lalu diteruskan oleh flywheel. Pada flywheel lalu diteruskan putarannya menuju plat atau coupling. Pada atau coupling tersebut menerima putaran dan laju putaran dinaikkan dari pelan ke kencang komponen plat lalu akan mengembang lalu kemudian akan memutar hose coupling yang dimana pada hose coupling terdapat sebuah sprocket. Pada sprocket yang menempel pada hose coupling berhubung dengan chain yang berguna sebagai penghubung putaran menuju roda. Pada chain yang menerima putaran dari sprocket kecil ditransfer menuju sprocket besar yang berhubung dengan roda yang akhirnya berputar dengan roda. Pada wheel atau roda berputar dengan menjepit batang pohon di mana dia dibantu menjepit pohon tersebut dengan 2 roller menjepit. Rangkaian menjepit pohon dengan kuat dapat mengantarkan kita ke atas pohon tanpa kita payah kita memanjatnya. Mesin pemanjat pohon merupakan alat untuk memudahkan memanjat pohon agar petani tidak cepat merasa lelah ketika kita sedang
yang melakukan pekerjaannya. Kita hanya memerlukan waktu kurang lebih 5 detik untuk sampai ke atas sehingga kita dapat mencapai ketinggian secara cepat. Kita juga bisa beristirahat di atas ketika merasa lelah karena duduk di atas mesin yang dengan nyaman. Selain itu, mesin ini dilengkapi alat pengaman dan menjamin ketertiban dan keselamatan saat melakukan pekerjaan. Alat pemanjat ini tidak hanya bisa diaplikasikan pada pohon saja, tetapi juga bisa pada tiang listrik, pilar, atau bangunan silindris yang tidak mempunyai cabang. Dan selanjutnya slide 4. Ini hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa alat untuk memanjat pohon kelapa yang listrik beton, pilar, dan lain sebagainya. Percobaan memanjat pohon kelapa memberikan data sebagai berikut. 1. Agri Swadi di Muhammad Rizky Brady Andra 2017. Judul Pacang bangun alat bantu pada pohon kelapa untuk meningkatkan produktivitas petani kelapa. Prototipe alat bantu pada pohon kelapa memiliki dimensi 1100 mm kali 350 mm kali 300 mm dengan berat total 7 kg. Berdasarkan analisis manufaktur dan biaya, waktu total pembuatan secara standar kurang lebih 194 menit. 2. Agri Berupa 2013. Judul penciptaan alat pada pohon kelapa. Ini kan berguna untuk memanjat kelapa, tiang listrik beton, pilar, dan lain sebagainya. Cobaan memanjat pohon kelapa memberikan data berikut. Pemasangan alat dibutuhkan waktu yang sampai. Kecepatan panjat adalah 5,5 cm per detik. Pemanjat kelapa bisa beristirahat selama kegiatan memanjat. Bab 2 tinjauan pustaka. 2 kopling dan clutch. Kopling atau clutch terletak di antara mesin dan transmisi. Fungsinya untuk menghubungkan dan melepaskan tenaga dari mesin ke transmisi melalui kerja pedal selama berkaitan dengan roda gigi. Kopling juga dapat memindahkan tenaga secara perlahan-lahan dari mesin ke roda atau bergerak atau bergerak agar gerak ulang kendaraan dapat berlangsung dengan lurus sesuai dengan kondisi bedanya kendaraan. Kopling tetap adalah suatu elemen yang berfungsi sebagai pemutaran dari poros menggerak ke poros yang digerakkan, di mana kedua sudut poros tersebut terletak pada satu garis lurus atau dapat sedikit berbeda sehingga macam-macam kopling tetap atau kopling kaku. Ada tiga macam kopling kaku: A. Kopling bus, B. Kopling clamp, C. Kopling flat. Yang kedua ada kopling luas. Ada 2 macam dari kopling luas, yaitu A. Kopling gigi, B. Kopling cakar. Selanjutnya ada kopling tidak tetap. Kopling tidak tetap berfungsi meneruskan dan memutuskan putaran dari poros sengkol ke transmisi atau island ketika mulai atau pada saat mesin akan berhenti atau memindahkan gigi. Macam-macam kopling tetap, tidak tetap. Ada 2, yaitu kopling mekanis atau manual clutch. Yang kedua, kopling otomatis atau automatic clutch. Pada mesin chainsaw menggunakan centrifugal clutch. Kopling sepatu centrifugal, Desotype centrifugal clutch terdiri dari susunan sepatu atau kampas kopling yang akan bergerak ke arah luar karena gerakan sentrifugal saat kopling berputar. Kopling tipe ini meneruskan putaran dari mesin ke transmisi setelah gerakan sepatunya ke arah luar berhubungan dengan rumah kopling atau drum sampai rumah kopling tersebut itu berputar. Input kopling terhubung dengan poros engkol kopling dan output kopling dihubungkan dengan rantai yang biasanya difungsikan untuk menggerakkan roda. Pada kopling sentrifugal terdapat bir sprocket yang menjadi part pemasangan rantai tersebut. Penemu kopling sentrifugal yaitu Thomas Fogarty yang memperoleh penemuan tersebut pada tahun 1936. Bab 2 tinjauan pustaka atau 2.3 pencarian kopling kelas. Untuk mencari beberapa masa sepatu, kita harus mengetahui hasilnya. Yang pertama, kecepatan dari sudut. Yang kedua, W sama dengan 2 rumus. W sama dengan 2pi kali N per 60. Yang kedua, penekanan putaran kopling pada kecepatan tarik 3/4, yaitu dengan rumus WL sama dengan 3/4 kali W. Selanjutnya, pusat gravitasi sepatu.
sepatu R kecil sama dengan R besar ke pusat kopling kali 30 mm. Gaya sentrifugal pada setiap sepatu dengan rumus PC sama dengan M kali V pangkat 2 kali R B. Gaya tarik oleh bekas pada kecepatan WL dengan rumus PS sama dengan M kali WL pangkat 2 kali R Q. Torsi yang ditransmisikan pada kecepatan lari dengan rumus T sama dengan P kali 60 per 2 kali P kali N. Torsi yang dihasilkan dengan rumus T sama dengan Q kali dalam kurung PC kurang PS kali R kali N. Untuk mengetahui berapa ukuran sepatu, kita juga akan mengetahui hasil perhitungan lainnya sebagai berikut. Radian pada pusat silinder, maka J sama dengan 66 mm, maka R kecil sama dengan 33 mm, dengan L sama dengan delta kali R besar. Untuk area kontak sepatu sama dengan rumus A sama dengan L kali B. Maka gaya sepatu kopling yang menggunakan rumah kopling dengan rumus A kali P. Gaya yang digunakan sepatu untuk menggunakan pelek dengan rumus PC kurang PS. Dari persamaan 1 dan 2, maka kita temukan bahwa B sama dengan 2 pangkat 2 per I 1 rumus 2 per 2 I 1. Dimensi pegas, beban pada pegas dengan rumus PS sama dengan 9 per 16 kali M kali W kuadrat kali R kecil. Bab 3 pembahasan tentang perencanaan. Satu, kecepatan putaran saat menanjak dengan satuan RPM sama dengan 1600 RPM. Jadi max power dengan kecepatan 11.000 RPM. Jumlah sepatu ada 3 buah. Koefisien gesek kinetik aluminium pada baja atau UK sama dengan 0,47 Q. Material sama dengan aluminium. Jarak pusat gravitasi sepatu dari titik pusat kampas atau clutch dengan simbol R besar sama dengan 33 mm. Engine menggunakan Chainsaw 2 stroke 1 silinder tipe 5200. Power dengan 2,2 kW. Tebal sepatu ada 9,3 mm. Warna chrome. Perhitungan kopling dan kelas. Masa pada sepatu, cara mengetahui kecepatan dari lari sudut dengan rumus W sama dengan 2P N per 60 sama dengan 1600 kali 2 kali 3,14 per 60 sama dengan 167,46 Rad per sekon. Karena penekanan putaran kopling dimulai pada kecepatan lari 3/4, maka W1 sama dengan 3/4 W1 sama dengan 3/4 dikali 167,46 sama dengan 125,6 Rad per sekon. Pusat gravitasi sepatu umumnya dikurangi 30 mm, lebih kecil dari R ke pusat kopling. Misal R sama dengan R besar ke pusat kopling dikurangi 30 mm. R kecil sama dengan 33 kurangi 30 sama dengan 3 mm dan dikonvert dengan meter menjadi 0,003 meter. Gaya sentrifugal yang bekerja pada setiap sepatu dapat dirumuskan PC sama dengan M W kuadrat kali R kecil sama dengan M 167,46 kuadrat kali 0,003 sama dengan 84,12 Nm.
dan gaya kedalaman sepatu yang diberikan oleh petugas I kali E. Gaya sentrifugalnya pada kecepatan WL dapat dirumuskan P1 sama dengan M WL kuadrat kali R sama dengan M 125,6 kuadrat dikali 0,003 sama dengan 47,32 mn. Dan untuk mengetahui torsi yang ditransmisikan pada kecepatan lari dapat dirumuskan P sama dengan P kali 60 per 2 pi kali N sama dengan T sama dengan 2,2 kali 10 pangkat pi 10 tekangan 3 kali 60 per 2,1600 2 kali 1600 kali 3,14 dengan hasil 13,13 nm. Torsi yang dihasilkan dapat dirumuskan T sama dengan Q kurung buka PT kurangi PS untuk R besar kali N kecil sama dengan 0,47 kali 84,12 kurangi 47,32 kurung dikali 0,3 dikali 3 sama dengan 0,118 kg. Dengan mengetahui ukuran sepatu atau kanvas kopling. Untuk mengetahui beberapa ukuran sepatu, kita juga akan mengetahui hasil perhitungan lainnya sebagai berikut. L sama dengan panjang kotak sepatu dengan satuan milimeter. B sama dengan lebar sepatu dalam milimeter. Diasumsikan satu kotak sepatu membentuk sudut theta sama dengan 120 derajat ataupun bisa juga pi dikali 2/3 radian pada pusat silinder. Maka D sama dengan 66 dan maka N sama dengan 33 dan I sama dengan sudut dikali N sama dengan pi dikali 2/3 sama dengan 3,14 dikali 2/3 dikali 33 sama dengan 69 mm. Untuk area kotak sepatu dapat dirumuskan A sama dengan I kali B sama dengan 69 B milimeter kuadrat milimeter persegi. Dengan asumsi tekanan kecil yang diberikan pada sepatu 0,057 N per milimeter persegi, maka gaya sepatu kopling yang menekan rumah kopling adalah A kali P sama dengan 69 B kali 0,057 sama dengan 3,93 N. Gaya yang diberikan sepatu untuk menekan pelek dengan rumus PT dikurangi PS sama dengan 84,12 meter dikurangi 47,32 sama dengan 36,80 ton. Dari persamaan I1 dan I2 maka kita temukan bahwa B sama dengan I2 per I1 sama dengan 36,80 dikurangi 3,9 dibagi 3,93 sama dengan 9,3 mm. Dimensi pegas. Pemberian beban pada pegas diperoleh dari rumus PS kurangi 9/16 dikali M kali B kuadrat kali R sama dengan 9/16 kali M kali 167,46 kuadrat kali 0,003 sama dengan 0,118 ton. Kok saya
Besar. Lanjut. Terus berikut ini tabel perhitungan kopling klub, yaitu hasil perencanaan spesifikasi kopling sepatu sentrifugal. Nomor 1 yaitu kecepatan lari sudut, yaitu W tadi dengan hasil nilai perhitungan 167,46 radian per sekon. Dan W1 yaitu maksudnya adalah pada kecepatan lari 3/4 sebesar 125,6 radian per sekon. Selanjutnya gaya sentrifugal setiap sepatu sebesar 84,12 Newton. Panjang per atau pegas kopling length spring 157 mm, diameter kopling D 66 mm, diameter lubang kopling D dengan 9 mm, tebal atau lebar kopling D 9,3 mm. Gaya yang diberikan pegas ketika kecepatan W1 sebesar 47,32 Newton. Kondisi yang diterangkan pada kecepatan lari T 13,3 Nm. Massa sepatu kopling kilogram 0,118 kg. Area kotak sepatu atau A 69 B mm persegi. Gaya sepatu kopling yang menekan rumah kopling 3,93 Newton. Gaya yang diberikan sepatu untuk menekan pelek 36,80 Newton. Beban pegas sebesar 0,118 Newton. Selanjutnya prinsip dan cara kerja mesin pemanjat pohon. Dari sang pelaron di sering ke bawah untuk menghidupkan mesin pemanjat pohon. Selanjutnya pada pencup untuk memancing bahan bakar keluar agar mesin mudah dan bisa dihidupkan. Lalu knop starter atau recoil starter ditarik beberapa kali agar mesin terpancing untuk hidup. Lalu tutup atau close tube karena bahan bakar sudah terpancing. Setelah itu berlanjut ke ignition coil sebagai langkah awal yang nantinya menjadi api yang disalurkan melalui busi. Pada busi itu dia mengerjakan api lalu terjadi proses pembakaran pada ruang bakar atau bensin buatan. Piston yang melakukan langkah kerja yaitu hisap dari TNA menuju TNB. Saat itu udara masuk lalu piston naik dari TNB menuju TNA. Udara kompresi dan bercampur dengan udara dan bahan bakar sehingga terjadi ledakan pada ruang bakar. Momen tersebut dimanfaatkan untuk menghasilkan putaran yang dihidupkan dengan crankshaft. Crankshaft yang menerima usaha dari hasil pembakaran berupa putaran lalu diteruskan menuju flywheel. Pada flywheel yang menerima putaran dihidupkan menuju plat atau kopling. Pada plat atau kopling menerima putaran dan ketika laju putaran dinaikkan atau gas ditambahkan dari pelan menuju kencang, komponen plat sepatu kopling akan mengembang kemudian akan memutar bos kopling yang dimana pada kopling terdapat sebuah sprocket. Sprocket ini menempel pada kopling berhubung dengan chain yang berguna sebagai pengukur putaran menuju roda. Chain menerima putaran dari sprocket kecil dan ditransfer menuju sprocket besar yang berhubung dengan roda. Akhirnya roda tersebut dapat berputar dengan putaran roda. Well atau roda berputar dengan menjepit batang pohon yang dimana ia dibantu menjepit pohon dengan dua roller penjepit. Mesin pemanjat ketika gas ditarik dan turun menggunakan rem pengunci. Keempat, kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan perencanaan kopling sentrifugal bagi mesin pemanjat pohon sebagai berikut. 1. Power yang terdapat pada mesin pemanjat pohon adalah 2,2 kW. 2. Jenis kopling yang digunakan adalah kopling sentrifugal dengan mesin Senso 2 stroke tipe 5200 atau juga bisa yang tipe 6800. 3. Gaya yang diberikan pegas ketika kecepatan W1 sebesar 47,32 Nm. Rencana yang torsi yang ditransmisikan pada kecepatan lari sebesar 13,13 Nm dan massa sepatu 0,118 kg. Selanjutnya area kontak sepatu terhitung 69 B mm. Gaya sepatu kopling yang menekan rumah kopling dengan asumsi tekanan atau P yang diberikan pada sepatu sebesar 0,057 Newton per mm persegi sebesar 3,93 Newton.
Gaya yang diberikan sepatu untuk menekan pelek yaitu sebesar 36,80 Newton. RPM yang direduksi oleh arus kopling dan gravitasi antara mesin yang melawan arah gravitasi sehingga didapatkan sekarang untuk mesin 1600 rpm. Secara keseluruhan, kopling sentrifugal memiliki dimensi sebagai berikut: diameter 66 mm, lebar 9,3 mm dan keliling 20,4 mm. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami presentasikan. Selanjutnya lanjut ke sesi tanya jawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.